Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas penyakit yang kedua setelah prasangka buruk, berangkat dari kajian Quran Suratul Hujurah ayat yang ke-12. Penyakit yang kedua adalah tajassus. Wala tajassasu, janganlah mencari-cari kesalahan orang. Jadi rupa-rupanya ini juga penyakit, yang penyakit ini ada di suku apa saja, ada di negara mana saja, dan ada di benua mana saja. Berarti ini penyakit secara universal, bisa mengidap manusia manapun juga. Dan ini adalah penyakit yang merusak, mencari-cari kesalahan orang, aib orang lain. Maka Islam itu mengharamkan itu semuanya. Kenapa Islam mengharamkan? Karena tajassus, memata-matai atau spionase, itu tentu yang dimaksud diharamkan ini bersifat personal. Ini tidak berkait dengan pekerjaan ketika perang atau ketika seorang polisi menjalankan tugasnya. Ini adalah menyangkut personal, karena Islam itu adalah menjaga hak-hak pribadi, sehingga kita tidak boleh menyelang personal seseorang, aib seseorang, apalagi kalau aib itu memang menjadi takdirnya dia yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Si fulan dimata-matai polisi, diduga pengedar narkoba, maka ini tidak termasuk yang diharamkan oleh agama. Bukan ini yang dimaksud dengan tajassus. Mencari-cari kesalahan, yang dilarang adalah kesalahan secara personal dan individu, menyangkut apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Ada satu kisah yang ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu seorang wanita, yang kebetulan wanita itu tubuhnya tinggi, tubuhnya jangkung. Nah, setelah dia menyampaikan keperluannya, menanyakan sesuatu persoalan, wanita ini keluar dengan menundukkan kepalanya karena saking tingginya. Ketika wanita itu telah jauh, Aisyah mengomentari, "Ya Rasulullah, wanita itu bentuknya tinggi sekali, begitu jangkung." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, ilfadhil ghaibah, jangan kamu melakukan ghibah, hindarilah olehmu ghibah." Lalu Aisyah kaget, karena itu dianggap ghibah, padahal itu kenyataan. Maka Aisyah kembali mengomentari, "Ya Rasulullah, ma qultu illa ma fiha." Apa yang aku ucapkan, apa yang aku katakan, ini kenyataan. Biasanya dalam kehidupan kita, kalau kita diingatkan, jangan begitu. Tidak, ini kenyataan, ini fakta, kadangkala seperti itu. Maka Rasul menjawab, "Dzakarti qabaha ma fiha." Engkau telah menuturkan apa yang buruk padanya. Jadi meskipun itu kenyataan, dan itu keburukan yang tidak disukai orang itu, dan kita bicarakan, itu termasuk ghibah. Dan itu dosa di mata agama kita. Oleh karena itu Sayyidina Ali menyarankan, hindarilah ghibah. Sebab di dalam ghibah itu menyimpan 3 bahaya. Nasihatnya Sayyidina Ali. Yang pertama, la yustajabu lahud du'a. Doa menjadi tertolak, doa menjadi tidak terkabul. Yang kedua, la tuqbalu lahul hasanah. Ghibah itu bisa menolak amal kebaikan, tazdadu alaihi sayyi'ah, dan keburukannya selalu bertambah. Maka dari itu kita nggak usah peduli dengan kelemahan yang ada pada orang. Orang itu pincang, orang itu jalannya miring-miring, itu kita tidak boleh, meskipun itu kenyataan. Nah,
Rasulullah pernah kasyaf, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari berjalan di suatu tempat, lalu tiba-tiba di tempat itu membumbung bau yang sangat busuk, bau yang sangat menyengat, seolah-olah mereka mencium bau bangkai. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari ini, "Tahukah kamu, wahai Jabir, ini bau apa?" "Kayaknya bau bangkai ya Rasulullah." "Bukan, ini adalah bau orang-orang yang menggibah saudara mukminnya." Jadi begitu ditampakkan gibah dibicarakan tuh ternyata berbau busuk. Makanya kalau kita tidak biasa gibah, tidak bisa membicarakan aib orang, itu seperti kita masuk ke tempat pelelangan ikan. Bagi orang yang nggak biasa, kita merasa baunya nggak sedap. Tapi bagi orang yang di tempat itu, dia sudah biasa-biasa, bahkan makan di situ, bercanda gurau, bercengkrama. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Maka orang yang melakukan gibah, membicarakan aib orang, itu dia sudah tidak merasa lagi bersalah, karena sudah terbiasa. Itulah sehingga Rasulullah ditampakkan baunya begitu menyengat, menyiksa, disebabkan karena perbuatan gibah ini. Lalu gibah itu apa sebenarnya? Gibah itu dipahami membicarakan keburukan orang lain, baik dengan lisan dan perkataannya, meski itu kenyataan, dan yang bersangkutan tidak menyukai itu dibicarakan, maka itu termasuk gibah. Contoh, membicarakan tubuh seseorang yang kalau jalan miring-miring dan orang itu menjadi tersinggung kalau disebut, diungkapkan, maka itu gibah meskipun itu kenyataan. Atau sifat seseorang, selalu bersendawa karena memang dia sulit, ada penyakit tertentu yang mengakibatkan ia selalu bersendawa. Atau kedipan matanya terlalu cepat yang kalau disebut menjadi tidak nyaman dia, maka itu termasuk gibah. Sehingga kita harus menghindari bergibah, membicarakan aib atau kekurangan seseorang, karena dia memiliki bahaya, mendatangkan murka Allah. Hati kita menjadi keras pada akhirnya, dan itu bisa memicu terjadinya pertikaian dengan orang yang kita gibah itu. Dan itu termasuk perbuatan maksiat, apalagi kalau penyebab tertolaknya doa dan tertolaknya amal. Sehingga kita harus menghindari gibah itu, karena dia adalah merupakan perbuatan yang tercela. Imam Nawawi menyampaikan kepada kita bahwa ada dalam keadaan tertentu gibah itu dibolehkan. Itu memang ada 6 keadaan gibah itu dibolehkan. Yang pertama, ketika di depan pengadilan, karena untuk memutuskan hukum kalau nggak disampaikan terus terang, nanti keputusannya keliru, itu bisa bahaya. Itu boleh membuka aib orang ketika ditanya oleh hakim. Yang kedua, ketika seseorang melaporkan pelanggaran hukum, itu boleh. Tindak pidana contohnya, itu boleh. Yang ketiga, untuk meminta fatwa. Contoh, seorang istri datang meminta fatwa, suami saya pelit contohnya. Untuk meminta fatwa bagaimana kalau saya ngambil uangnya di dompet tanpa izin. Untuk meminta fatwa seperti itu boleh. Karena pelit, menyebut pelit suami itu gibah. Tapi itu dibolehkan dalam rangka apa? Dalam rangka meminta fatwa, mengambil uang suaminya tanpa izin untuk keperluan diri dan anak-anaknya. Itu boleh untuk meminta fatwa. Atau bertujuan mengingatkan masyarakat. Contohnya kita menyebut Qarun, keburukannya, menyebut Sa'labah, Abu Lahab, itu boleh untuk mengingatkan masyarakat. Atau bersaksi atas kejahatan seseorang, itu juga dibolehkan. Bahkan dalam pergaulan sosial, jika orang dijelaskan, si fulan yang mana? Karena sudah dijelaskan tetap tidak paham, itu si fulan yang kepalanya gundul, itu boleh seperti itu. Agar semakin jelas apa yang dituju itu. Nah, sehingga para ulama merinci gibah itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah gibah yang diperbolehkan terhadap orang yang berani terang-terangan melakukan kefasikan, maka itu kita boleh melakukan gibah. Terus yang kedua, gibah maksiat. Pelakunya dianggap bermaksiat karena dia membongkar aib orang di depan umum. Contohnya di medsos, di depan orang banyak, orangnya ada,
itu loh orang yang panunya kayak Kepulauan Indonesia itu yang pakai baju biru itu orangnya ada. Ini adalah termasuk gibah yang maksiat. Di depan umum dibongkar aibnya orang. Ini tentu gibah maksiat ini hukumnya adalah haram. Ini berat ini. Yang ketiga adalah gibah nifak. Gibah nifak adalah menyindir. Jadi tidak menyebut langsung tapi menyindir. Itu sana yang pakai baju biru, pakai jilbab coklat. Nah, tidak menyebut nama tapi menyindir. Itu gibahnya adalah gibah nifak. Apalagi kalau di depan orang banyak seperti itu. Yang keempat, gibah ini bisa menjadikan seseorang menjadi kufur. Ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak dalam pengertian kafir yang total. Yaitu berterus terang membongkar aib di depan umum dengan detail, maka ini adalah gibah yang kufur. Dengan detail, dia orangnya ada, disebut sampai hal yang saling mendetail dibuka di depan umum. Tidak dengan bahasa yang halus, maka itu hukumnya adalah gibah kufur. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati, di samping kita harus menjaga diri agar pikiran kita tidak terserang penyakit suuzon. Maka yang kedua ini kita harus menghindarkan diri kita agar kita bisa menggunakan lidah kita, mulut kita tidak untuk menggibah orang, karena itu adalah bahaya bagi kehidupan kita. Maka tidak salah kalau ada pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Maka mari kita jaga semuanya agar kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita kepada sesama, dan hubungan kita kepada diri kita sendiri senantiasa dalam keadaan seimbang dan harmonis. Demikian, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.